Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada kegiatan TMSM pagi hari ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa umat Islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum kita mulai, perkenankan saya, Zaki An-Nabil, untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Sebelum mempersilahkan materi untuk membawakan materinya, saya akan bacakan CV terlebih dahulu. Nama pemateri Dr. Asdar SPD MPD, riwayat pendidikan S1 IKIP Ujung Pandang, S2 IKIP Malang, dan S3 Universitas Negeri Surabaya. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Jurusan Matematika FMIPA UNM, dan sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Ketua Prodi Pendidikan Matematika FMIPA UNM. Baik, sebelum memulai materi, saya himbau kepada seluruh peserta untuk menyiapkan alat tulis terlebih dahulu untuk mencatat apa yang disampaikan oleh pemateri, dan jika memungkinkan para peserta dapat mengaktifkan kameranya, serta dihimbau juga agar peserta memperhatikan adab-adab menuntut ilmu. Nah, adapun materi yang akan dibawakan pada pagi hari ini adalah menjadi mahasiswa revolusioner melalui program-program MBKM. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya kepada Ayahanda Dr. Asdar SPD MPD. Dengan hormat dipersilahkan. Oke, terima kasih Zaki An-Nabil, moderator kita pada pagi hari yang cerah ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya dan kita semua mengajak untuk sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini khususnya setiap Sabtu pagi hingga menjelang siang kita mengimplementasikan apa yang menjadi salah satu materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, yaitu mahasiswa yang revolusioner sekaligus sebagai mahasiswa yang merdeka. Ya, kita mengirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita menuntut ilmu yang seharusnya dengan landasan keikhlasan dan semata-mata menghadapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang kita coba selama ini dan telah kita lakukan, kita implementasikan sebagai perwujudan dari mahasiswa yang revolusioner, mahasiswa yang merdeka di dalam belajar. Mengapa saya katakan demikian? Karena pertama, di TMSM ini adalah merupakan kegiatan yang sifatnya menuntut ilmu. Ilmu yang mungkin itu merupakan sifatnya ilmu pengembangan wawasan, ilmu adab, ilmu akhlak, dan pada bagian yang lain kita belajar tentang ilmu Quran. Nah, kita pun juga
ada di sini karena kita merasa sebagai mahasiswa yang merdeka. Mengapa saya katakan merdeka? Karena Anda hadir di sini sebenarnya, alhamdulillah 157 kita ada di sini semuanya, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, bahwa semata-mata kita terus menjalin komunikasi keilmuan pada kesempatan-kesempatan yang sekecil apapun, ya kita bisa hadir untuk belajar, untuk sama-sama berdiskusi dan saling berbagi. Itulah salah satu fondasi dari mahasiswa yang merdeka dan mahasiswa yang ingin benar-benar melakukan revolusi dalam hal ini, melakukan perubahan pola pikir dan pola aksi sebagai mahasiswa yang diharapkan bersama. Ya, adik-adik sekalian, saya bersyukur karena kita sama-sama konsisten berkomitmen hingga kita menjadi istiqomah untuk hadir di TMSM ini. Ya, penyelenggaraannya daring, tapi saya yakin bahwa Anda semua hadir di sini dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan, bukan sekedar untuk memasang nama di Zoom, tetapi benar-benar kita menyimak. Ya, mungkin satu kata, satu huruf yang terlintas itu di dalam pikiran dan penangkapan kita itu bisa menjadi barokah untuk menjadi asbab sehingga Allah menunjukkan sesuatu yang cerah di hari esok. Ya, itu kita tidak tahu karena sama-sama sebagai penuntut ilmu itu sebenarnya yang kita cari itu adalah keberkahannya. Ya, nah, keberkahan itu hadir karena rasa keikhlasan dan ketulusan kita hingga kita berniat untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain kelak dan juga untuk diri sendiri dan keluarga, khususnya bangsa dan negara. Baik. Saya diamanahkan adik-adik sekalian, saya panggil adik-adik yang untuk mencoba membawakan materi yang sifatnya membakar semangat sebetulnya ya, karena penggunaan diksi revolusioner itu memberi konotasi makna untuk sebagai pendobrak perubahan secara totalitas. Namun dalam hal ini kita dudukkan makna mahasiswa revolusioner itu sebagai mahasiswa yang betul-betul menempatkan dirinya sebagai sosok yang penuh dengan status-status yang sifatnya positif. Untuk itu saya coba bawa ke screen saya yang telah saya siapkan seperti ini ya. Jadi saya mengambil tema mahasiswa ya, jadi kita membahas mahasiswa itu, jadi saya fokus pada subjek tentang mahasiswa di mana pikiran dan aksinya bersifat revolusioner di era MBKM ini. Ya, ada makna menggugah sebenarnya yang diangkat bahwa peran mahasiswa yang mungkin saat ini kita sudah sama-sama sadari ya, dan memang kita dudukkan persoalan seperti ini di awal-awal semester kita menginjakkan kaki di bangku kuliah ya, bahwa mahasiswa baru gitu ya, mahasiswa baru seperti Anda saat ini harus menyadari diri bahwa Anda harus mempersiapkan pikiran sekaligus aksi untuk menuju pada jati diri Anda sebagai mahasiswa yang punya potensi untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar. Perubahan itu kita maknai lebih kepada bagaimana mengubah pola pikir Anda semua dari pola pikir ketika menduduki sekolah menengah hingga saat ini masa menuju kedewasaan dalam berilmu ya.
hingga kita mampu menempatkan peran dan fungsi mahasiswa universitas atau perguruan tinggi itu yang diharapkan gitu ya. Nah, apalagi di era saat ini kita diberi satu wacana yang disebut dengan merdeka di dalam belajar. Karena kampus juga mendudukkan lembaga ini sebagai kampus yang merdeka. Nah, namun sebelumnya kita bahas dulu untuk mengenal jati diri mahasiswa itu ya. Saya kira kita sama-sama tahu bahwa kita bertanya gitu ya, saya itu mahasiswa. Mahasiswa itu apa sih sebenarnya gitu ya? Ya. Nah, saya coba angkat ini sebagai pengetahuan yang lazim dimiliki oleh masyarakat awam pada umumnya dan kita juga. Dan kita tidak boleh pungkiri akan hal ini. Yang pertama itu ya tentu sama-sama tahu bahwa mahasiswa itu adalah pelajar, peserta didik dengan predikat tertinggi, yaitu pada lingkungan perguruan tinggi. Dan predikat tertinggi ini merupakan peralihan dari predikat sebagai siswa. Kata maha ini kan besar maknanya, ya, bahwa ada sesuatu yang melekat, predikat yang melekat pada diri seorang peserta didik sehingga diberi kata maha yang melekat pada kata siswa itu. Yang pertama itu adalah sebagai sosok yang intelek. Intelek ini karena dia membangun pengetahuannya secara lebih terfokus pada bidang yang diminati, bidang yang melekat dengan potensi dirinya, dan bidang yang betul-betul ingin dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih bernilai positif di masa depan. Itulah sebabnya mengapa dikatakan orang ini, sosok ini adalah sosok yang intelek ya. Intelek itu karena dia betul-betul belajar dari sumber-sumber belajar dalam lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat. Ya, jadi bahkan bisa menjembatani antara ide dan gagasan dalam kampus dan kebutuhan masyarakat, seharusnya begitu. Sehingga benar-benar ini sosok yang intelek, dan Anda harus sadari itu ya, mulai dari sekarang Anda duduk di semester 1, ya, Anda harus sadari itu ya, bahwa apa yang Anda pelajari pada hari ini, khususnya dalam lingkungan kurikuler, itu adalah sesuatu fondasi pengetahuan yang akan benar-benar Anda analisa keterkaitannya, koneksinya, dan match-nya terhadap kebutuhan masyarakat. Ya, dan itulah sosok mahasiswa. Namun, gitu ya, namun kelak kita juga akan tidak cukup dengan pengetahuan kurikuler yang bernilai sekian SKS itu, tetapi Anda juga butuh soft skill lain. Dan maaf. Dan inilah sosok mahasiswa yang dikatakan intelek. Yang ketiga itu mahasiswa dengan tingkat intelektual yang tinggi, lalu memiliki kecerdasan di dalam berpikir. Oke, ya, itu diharapkan begitu. Nah, serta perencanaannya di dalam bertindak. Mereka ini sosok-sosok yang sudah peralihan dari masa banyak menerima ilmu, tetapi sekarang itu lebih bersifat agar kebermanfaatan dari ilmunya itu terencana dengan baik untuk melakukan banyak hal. Ya, dan semua itu kita harapkan sebagai satu nilai prestasi yang baik.
yang berguna bagi diri Anda sendiri. Nah, inilah 3 gambaran yang biasanya melekat pada diri mahasiswa. Nah, mahasiswa itu. Nah, namun demikian, tentu ini akan menjadi satu hal yang dilema ketika mahasiswa itu didudukkan pada persoalan tentang prestasi akademik atau pada mahasiswa yang benar-benar menjadi sosok mahasiswa yang memiliki nilai secara nilai kebermanfaatan yang lebih besar, ya. Dan nanti pada bagian akhir kita akan diskusikan itu dengan saya kira dengan tuntas gitu ya. Namun sebelumnya kita juga sama-sama tahu tentang peran dan fungsi dari mahasiswa itu. Ya, ada 4 label yang sejak dulu sama-sama, kalau saya ya sejak dulu sama-sama saya ingat ya tentang peran dan fungsi dari mahasiswa itu. Yang pertama itu kita kenal dengan istilah iron stock. Ya, mahasiswa itu adalah calon pemegang tongkat estafet di kemudian hari. Ya, di masa yang akan datang menjadi orang yang menjadi pemimpin. Ya, malah saya ketika baca banyak artikel itu banyak yang memandang peran iron stock ini sebagai sesuatu yang sifatnya pemikiran-pemikiran yang apatis. Kenapa? Karena mahasiswa ketika berstatus sebagai mahasiswa biasanya kritis, ya. Tetapi ketika menjadi pemegang estafet di masa depan, mengambil alih kepemimpinan, maka ketika itu pun dia menjadi sosok yang dulu ketika mahasiswa kritis, tetapi ketika menjadi pemimpin menjadi sosok yang dikritisi. Ya, ini adalah memang dinamika di dalam kehidupan sosial kita. Ya, jadi tapi yang penting di sini adalah peran iron stock ini benar-benar kita harus siapkan dengan baik. Kalau tidak ingin menjadi sosok pemimpin di masa depan yang dulu sama-sama kita kritisi gitu ya, sama-sama kita anggap bahwa tidak seharusnya pemimpin yang ideal itu begitu, pemimpin yang tidak punya prestasi begitu, sehingga kita harus menyadari itu dan kita persiapkan diri kita dengan baik saat ini gitu ya. Nah, yang paling populer adalah agent of change. Jadi agen perubahan ini ya, jadi dia semacam perantara katalis gitu ya untuk melakukan perubahan di dalam baik lingkungan masyarakat, lingkungan sosial, teknologi, bahkan ilmu pengetahuan. Perubahan itu yang dimaksud adalah meningkatkan yang sudah baik dan memperbaiki yang salah. Ya, memang diharapkan, tetapi perubahan-perubahan itu menjadi satu momen untuk belajar yang senantiasa tetap terkontrol secara akademik. Sebetulnya di situ ya, bukan kebebasan yang penuh untuk melakukan perubahan-perubahan ya sehingga tidak terkontrol. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dan mengapa kita bisa menjadi agen perubahan. Karena itu tadi kita adalah sosok yang intelektual, punya perencanaan dalam bertindak. Jadi sadarilah itu dan Anda harus mempersiapkan diri ke arah itu. Anda harus melakukan perubahan. Dulu kita masih berkutat pada program-program ataukah tindakan-tindakan yang sifatnya tradisional, konvensional, ya. Dan Anda saat ini yang memiliki kesempatan untuk
belajar dengan sejumlah big data yang besar dan kemampuan IT yang tinggi, Anda bisa saja punya ide dan kreativitas untuk memperbaiki program-program yang selama ini dianggap sudah masih tradisional. Itu bisa saja terjadi seperti itu ya. Nah, yang ketiga yang harus kita sadari adalah mahasiswa itu social control. Jadi perubahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat itu ada juga di bawah kontrol masyarakat. Itulah sebabnya mengapa mahasiswa biasanya dimintai pendapat ketika ada perubahan-perubahan dinamika yang terjadi di lingkungan sosial. Tidak harus sesuai dengan bidangnya, tetapi kalau sesuai dengan bidangnya itu bagus lagi. Misalnya kita di pendidikan matematika, kita punya bidang pendidikan matematika. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, ya masyarakat sekolah pada khususnya, misalnya kurikulum sekarang adalah kurikulum merdeka. Ya kalau bisa kita bisa ada di dalam situ, kita kasih kontrol bahwa kita bisa memberi input informasi bahwa tentang kesiapan dari peserta didik, kesiapan dari pendidik, atau kesiapan dari lembaga sekolah itu sendiri dalam hal perubahan kurikulum yang seperti itu, terutama di bidang matematika. Haruskah misalnya mahasiswa itu diberi kebebasan untuk memilih dan mencari bidang matematika yang diminatinya. Ya, ini menjadi sesuatu yang kita bisa sampaikan, tetapi tetap dalam moral force yang menjadi status peran kita sebagai mahasiswa. Apa artinya? Sekalipun kita melakukan kontrol, sekalipun kita melakukan perubahan, kita juga wajib menjaga nilai-nilai moral yang tumbuh di masyarakat. Nah, ini perlu diperhatikan dengan baik. Artinya, kebijaksanaan di dalam berpikir itu mutlak diperlukan dalam rangka kita memerankan fungsi kita sebagai agen perubahan ataupun sosial kontrol. Karena kebijaksanaan di dalam berpikir dan bertindak itulah yang membuat kita itu biasanya menang dalam ide dan pikiran. Ya, biasanya begitu. Nah inilah keempat status ini perlu kita dudukkan, kita sadari agar kita bisa benar-benar melakukan perubahan-perubahan yang fundamental, khususnya pada diri kita bagi mahasiswa. Nah inilah. Nah oke. Nah, mahasiswa revolusioner yang kita harapkan ya tentu kita harus dudukkan juga pada fenomena saat ini yang terjadi pada diri mahasiswa itu sendiri, yaitu inginkah menjadi mahasiswa yang revolusioner secara positif, atau Anda menjadi mahasiswa kupu-kupu, atau Anda menjadi mahasiswa kunang-kunang, atau Anda menjadi mahasiswa kura-kura. Ya, mahasiswa revolusioner ya itu tadi menempatkan peran dan fungsinya secara positif untuk melakukan perubahan secara berprestasi karena memberi nilai positif yang besar pada diri sendiri maupun lingkungan masyarakat ataupun lingkungan kampus. Ataukah Anda cukup menjadi mahasiswa kupu-kupu? Kupu-kupu itu ya kuliah, pulang, habis kuliah pulang kemana ya? Pulang ke kos atau pulang ke rumah, ya. Atau Anda menjadi kunang-kunang gitu ya, mahasiswa kuliah, habis kuliah nongkrong, bersenang-senang gitu ya. Nah, ada juga yang begitu, ya nongkrong di situ di pinggir jalan, ya teriaki orang. Ya, sampai-sampai bisa menimbulkan akses efek-efek yang negatif karena ketersinggungan sosial hingga terjadi tawuran dan sebagainya. Ini kan yang berbahaya gitu ya. Nah, ataukah yang mahasiswa kura-kura? Ada juga mahasiswa kura-kura itu dalam artian bahwa habis kuliah rapat, sukanya kuliah, habis kuliah rapat gitu ya, rapat.
rapat yang dibicarakan, pokoknya suka sekali sama rapat berkumpul gitu ya. Ya, yang mana yang menjadi pilihan kita ya, ada pada kesadaran diri kita menempatkan status sebagai mahasiswa yang revolusioner, bahwa semua itu dibutuhkan. Memang Anda tidak pulang kan bahaya juga, Anda tidak kumpul bersosial dengan teman-teman, itu juga dibutuhkan. Nanti kalian menjadi mahasiswa yang kurang piknik kan juga tidak bagus gitu ya. Dan mahasiswa juga yang tentu harus butuh rapat, butuh koordinasi bersama. Tetapi semua itu dikemas menjadi satu perencanaan yang matang dalam rangka meraih prestasi ya, atau atas ide-ide dan pemikiran yang dibangun secara konstruktif ya, untuk melakukan sekecil apapun itu, insya Allah ke depan itu akan menjadi ide yang besar untuk berbagai perubahan. Apalagi kalau Anda bisa menciptakan kreativitas dalam teknologi, lalu terjadi perubahan mendasar, kan bagus ini ya. Ya, lahirnya revolusi industri 4.0 juga kan banyak dimotori oleh mahasiswa-mahasiswa yang revolusioner kan gitu ya. Begitu pula dalam aspek sosial politik. Nah, perlu juga kita sadari tentang jati diri kita masing-masing sebagai mahasiswa. Yaitu kita harus kenali juga bakat kita, kita harus kenali minat kita harus kenali potensi yang kita miliki gitu ya. Ya, jangan kita punya potensi tetapi kita tidak mau, kita tidak merasa punya bakat tapi tidak minat, itu juga tidak bagus. Misalnya begini, Anda berbakat di dalam hal menyusun, menulis punya gagasan, punya ide kreatif, ya tetapi Anda kok minatnya tidak mau gitu ya, kembangkan itu tidak bagus. Ya, jadi harus kita tahu dulu itu, baru kita tumbuhkan minat untuk menyalurkan segala bakat dan potensi yang kita miliki. Memang kita tahu misalnya kita kuliah di matematika, ya, tapi Anda punya bakat untuk menulis karya ilmiah, membuat karya ilmiah, mengangkat tema-tema sosial. Nah, itu kita jadikan sebagai ide kreativitas di dalam menulis, melahirkan suatu karya ilmiah, walaupun bidang kita sebenarnya bidang matematika. Ya, itu tersalurkan dalam berbagai program-program memang tersedia untuk mahasiswa. Yakin deh, yang penting kita mau membuka diri, membuka jalan, dan kita selalu berkoordinasi dengan siapapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik kepada teman maupun kepada dosen dan pimpinan lainnya yang bersama-sama sebagai yang disebut sebagai sivitas akademika. Nah, untuk itu, dengan mengenali bakat potensi itu, mahasiswa itu akan mengarahkan dirinya untuk berpartisipasi, yang saya katakan tadi itu, berpartisipasi dalam kegiatan memfasilitasi potensi dan bakat yang milikinya. Banyak fasilitas yang tersedia, misalnya ya, kalau Anda salah satunya nanti akan kita bahas dalam kaitan mahasiswa berpikir revolusioner di dalam era MBKM. Tetapi bukan hanya, sebetulnya semua itu ada dalam falsafah MBKM. Ya, misalnya Anda berprestasi di bidang karya ilmiah melalui program kreativitas mahasiswa PKM, atau Anda benar-benar jago di dalam bermatematika, Anda bisa ikut kompetisi nasional MIPA, ya, dalam KN MIPA, ya, ataukah Anda punya bakat dan minat, ya, sehingga Anda bisa ikut di dalam sebuah program studi independen karena Anda jago membuat mesin pembangkit listrik di desa gitu ya, ataukah teknologi tepat guna yang Anda mau kembangkan untuk dipakai di masyarakat, walaupun Anda matematika, ataupun Anda bermatematika, pola pikir matematikanya dipakai sehingga Anda mudah sekali berkarya di bidang IT, ya, pemrograman dan teknisi komputasi, teknik komputasi. Nah, ini bagus sekali gitu ya. Ya, Anda bisa buat sesuatu. Ya, bukankah
apa namanya itu bidang-bidang pengembangan IT yang sifatnya apa namanya ini sederhana tapi punya nilai yang cukup besar itu lahir dari pemikiran-pemikiran mahasiswa juga ya. Ya, misalnya kita bisa kenal ruang guru ya toh. Ya, aplikasi Gojek ya yang punyanya Mas Menteri saat ini ya, kemudian dan seterusnya yang sekarang yang luar biasa omsetnya gitu ya. Nah, itu kan adalah semacam fasilitas yang tersedia yang bisa kita gunakan sebagai bagian dari penyaluran potensi dan bakat yang kita miliki. Nah, oleh karena itu sadarilah bahwa mahasiswa di era sekarang adalah mahasiswa punya kekuatan yang terletak pada idealisme mereka, idealisme dan independensi ya, mahasiswa yang memiliki kemampuan kekinian mereka menggunakan kemampuan IT-nya, kemampuan menggunakan big data yang tersedia, dan itu semuanya menurut saya adalah sosok mahasiswa yang seharusnya sadari gitu ya. Ya, semuanya terletak pada idealisme kita, semuanya terletak pada independensi kita, semuanya juga ditentukan oleh kemampuan kekinian kita, ya toh? Dan kita harus benar-benar menyadari itu dengan baik. Nah, sehingga kalau kita dudukkan kembali pada persoalan mahasiswa yang revolusioner dalam hal positif seperti ini, maka mahasiswa itu adalah mahasiswa yang revolusioner itu adalah menghendaki perubahan secara menyeluruh, menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar. Dan menurut saya ini tetap menjadi pilihan bagi kita semua, gitu ya. Ya. Kemudian mengapa mahasiswa memiliki potensi untuk melakukan perubahan secara mendasar dan menyeluruh, karena ilmu dan kompetensi itu berubah dengan sangat cepat ya. Ya, siapa yang bisa membendung perubahan global saat ini, dan mahasiswa itu harus mengambil bagian di dalam perubahan global yang begitu cepat. Nah, untuk itu dinamika itu dibutuhkan ya, agar kita bisa berpikir dan bertindak dengan fleksibel dan kreatif. Kenapa gitu ya? Googleku begini warna hijau? Nah, itulah. Untuk itulah mahasiswa yang revolusioner juga harus sebagai mahasiswa yang merdeka. Apa maksudnya? Adalah mempunyai kapasitas baru untuk menjadi sumber daya di masa depan. Kemudian mahasiswa itu harus siap untuk berpengalaman hari ini harus berpengalaman untuk merancang di hari esok. Apa yang dirancang di hari esok? Ya, apa yang menjadi visi dan obsesi secara pribadi dari masing-masing. Ada yang ingin jadi seseorang yang sangat bermanfaat di bidang pendidikan, menjadi guru, pengajar, menjadi pejabat, ya, yang bisa melakukan perubahan dalam tatanan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu bisa. Ya, jadi kapasitas itu harus kita siapkan, di mana mahasiswa harus mempunyai pengalaman yang cukup besar pada hari ini, karena esok itu semua pengalaman itu menjadi pengetahuan yang berguna dalam rangka melakukan pemikiran atau pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya mengedukasi, gitu ya. Namun untuk itu mahasiswa kan juga terikat tuh secara kurikuler di perguruan tinggi. Nah, kita sama-sama sadari bahwa kurikulum perguruan tinggi kan memang
tidak bisa juga hanya mengacu pada textbook cara belajar kita selama ini. Ya, jadi kurikulum itu dirancang memang bukan hanya secara textbook sebagaimana buku yang ini, tetapi harus mempunyai link dan match pada kebutuhan masyarakat, sehingga mahasiswa yang mengambil peran itu juga memiliki koneksi berpikir bahwa apa yang dipelajari secara textbook dalam perkuliahan itu ada kaitannya, dibutuhkan oleh masyarakat, minimal begitu yang kita dudukkan pemikiran kita. Nah, untuk itulah perguruan tinggi ini juga harus menyiapkan SDM yang unggul untuk menguasai berbagai bidang ilmu. Lalu kita harus siap berkolaborasi lintas disiplin keilmuan, gitu ya. Nah, itu berkolaborasi lintas disiplin keilmuan. Kita tidak boleh hanya paradigmatis dalam berpikir bahwa saya hanya boleh memikirkan matematika dan pengajarannya, gitu ya. Tetapi bagaimana pendidikan matematika ini katakanlah berkolaborasi dengan IT, wah hebatlah dia. Maka jadilah berbagai hal yang kreatif di masa depan yang bisa saja itu sesuatu yang benar-benar wah gitu ya, yang besar, yang gemerlap, yang booming lah begitu ya. Ya, siapa yang menyangka dulu kita hanya kenal ojek di kampung yang masuk mengantar dari pinggir jalan masuk ke lorong atau ke ujung jalan. Tiba-tiba ada Gojek gitu ya, atau ada aplikasi ojek online lainnya yang ternyata menjadi sesuatu yang bisa bernilai positif seperti saat ini. Nah, dan untuk itulah kita diharapkan menjadi sesuatu problem solver yang menyelesaikan berbagai masalah secara kompleks, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, gitu ya. Nah, itulah kita sadari. Nah, untuk itu di dalam merdeka, di dalam belajar, mahasiswa itu difasilitasi ya. Walaupun sebenarnya dia bisa secara mandiri mengembangkan potensi pada dirinya di era merdeka belajar ini. Mahasiswa yang ingin merdeka dalam belajar, maka kampus pun harus merdeka di dalam melakukan program-program akademik. Anda bisa menempuh pertukaran mahasiswa merdeka gitu ya. Ya, Anda bisa melakukan, Anda sekarang itu diberi kewenangan untuk mengambil perkuliahan di perguruan tinggi lain. Ya, bisa kuliah di UPI, bisa kuliah di UI, ya, bisa kuliah di Padang, di Aceh, bisa kuliah di Manado, bisa kuliah di Surabaya, dan sebagainya gitu ya. Tetapi kampus harus menyediakan program untuk mahasiswa mengambil hak merdekanya ini. Misalnya ada kerjasama dengan UNESA, ada kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia, sehingga komunikasi dalam kerjasama itulah Anda terfasilitasi untuk ikut mengambil kuliah sejumlah SKS di kampus lain. Ya, kemudian yang kedua bisa juga Anda magang, ya, dan magang ini diberi ijazah tanda petik yang disebut sebagai sertifikat ya. Apa yang dimaksud? Anda boleh gitu ya belajar bukan hanya di kampus kuliah tatap muka, tetapi Anda bisa kuliah di industri. Saya pendidikan Pak, bisa. Anda mau kuliah di ruang guru, belajar magang di situ boleh. Anda mau kuliah di lembaga-lembaga industri yang tinggi pun, bahkan Anda bisa magang di BUMN. Bisa dilakukan secara mandiri, bisa. Jadi Anda bisa mengajukan diri karena sekarang diberi kesempatan bisa dilakukan secara mandiri. Apalagi kalau ada hibahnya gitu ya, ada bantuan dananya. Saat ini kan memang lagi dibentuk, dibiasakan, terbentuk semua program merdeka ini ya agar mahasiswa nanti terbiasa.
makanya distimulus dulu dengan hibah. Lalu ya, bukan hanya pertukaran pelajar di dalam negeri, tetapi bisa juga Indonesian International Student Mobility. Jadi bisa kuliah juga di luar negeri. Nah, itu makanya itulah pertama banyak-banyaklah kalian berprestasi supaya kami secara kelembagaan itu bisa melakukan kerjasama internasional. Kalau bisa kerjasama internasional kan berarti kita ini diakui secara formal di internasional bahwa kita bisa menyelenggarakan proses pendidikan ini dalam standar internasional yang ditunjukkan melalui akreditasi internasional. Nah, biasanya kalau ini memang harus dibangun berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Ya, alhamdulillah kita misalnya di jurusan matematika itu pernah melakukan pertukaran perkuliahan dengan universitas di Taiwan. Ya, walaupun dikerjakan secara online karena kalau online kan tidak butuh biaya banyak, gitu ya. Jadi mahasiswa Taiwan dengan mahasiswa pendidikan matematika dan matematika itu duduk bersama dalam satu kelas virtual, diajar oleh dosen dari Taiwan dan dosen dari Indonesia, dari kita. Dan ini bisa memberikan efek-efek secara positif. Nah, ini ke depan ini akan kita galakkan, ya kan? Ya, IISM gitu ya. Ya. Nah, oleh karena itu manfaatkan ini semua ya. Kalau Anda ingin tertarik, nanti Anda boleh bertanya untuk saat ini Pak apa yang tersedia, bisa kuliah di luar negeri dah gitu ya. Ya, bolehlah Anda bertanya begitu. Nah, yang kemudian Anda bisa pilih studi independen. Ya, studi independen itu apa? Ya itu tadi, kalau Anda punya kemampuan, Anda punya analisa yang baik misalnya di suatu tempat, di suatu desa, di suatu daerah, itu saat ini misalnya belum ada pembangkit listriknya, belum ada listrik. Anda punya kemampuan mengelola itu, Anda punya tim yang kemampuan elektroniknya bagus, ya Anda bersama berkolaborasi untuk melakukan itu, mempelajari itu dengan baik hingga melahirkan suatu karya produk teknologi tepat guna, dan itu ya bisa sangat mungkin dilakukan, dan itu akan kita hargai menjadi suatu rekognisi sejumlah SKS tertentu. Demikian pula program wirausaha ya. Kalau ini kan Anda bisa berbakat ini ya. Ya, punya wirausaha. Wirausaha itu jadi mungkin kuliah tapi Anda seorang penggelut wirausaha. Artinya Anda memulai usaha bukan hanya sebuah rancangan bisnis, tetapi sudah startup-nya itu sudah ada gitu ya. Ya. Apa misalnya? Ya macam-macam lah yang memang betul-betul bisa sustainability-nya itu bagus. Bukan hanya berdiri hari ini besok tutup gitu ya. Enggak begitu, tapi kan berkembang gitu ya. Ya, apa saja ya, Anda bisa buka lembaga apa gitu. Bisa juga buka bisnis kuliner. Ya, tapi yang kelihatan modern, bukan jual-jual yang ini toh, yang sifatnya insidentil, tidak. Tetapi ada semacam tempat usaha sebagaimana teori kewirausahaan yang baik. Ya, Anda punya tempat usaha, Anda bisa memperkerjakan orang, karena Anda punya bisnis plan yang bagus, ya Anda bisa. Tapi pas saya akan kuliah, tidak, Anda memulai merancang bisnis wirausaha ini, Anda akan dihargai dengan sejumlah SKS ya untuk sebagai bagian dari mahasiswa yang membangun potensi dirinya secara merdeka. Ya, sebagaimana teori kemerdekaan di dalam belajar yang sempat saya sampaikan tadi. Yang kemudian ini banyak ya, ada proyek kemanusiaan, bisa ya misalnya ada terjadi bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan sebagainya, Anda hadir di situ. Apa yang bisa dilakukan?
Ya, terlibat terserah sesuai dengan kemampuan Anda. Anda bisa membangkitkan kondisi psikologis anak-anak karena Anda pandai di dalam mengedukasi secara psikologi, ataukah Anda bisa punya kemampuan mengelola tim untuk membantu infrastruktur ya dan sebagainya, ataukah Anda bisa menggalang dana untuk dapur-dapur umum di bencana alam itu adalah ya hal yang positif dilakukan. Biasanya produk kemanusiaan ini bisa dilakukan secara tanpa, karena sifatnya kan apa namanya itu sesuatu yang tiba-tiba gitu ya. Ya, dan itu butuh tanggap cepat untuk bergerak, dan silakan apa namanya diimplementasikan proyek kemanusiaan ini. Nah, yang kemudian adalah riset atau penelitian. Anda boleh bermagang dengan dosen, boleh bermagang dengan sebuah balikban untuk melakukan riset atau penelitian. Silakan gitu ya. Nah, ini mahasiswa bisa terlibat di dalamnya. Ya, melakukan penelitian kan bagus tuh, Anda bagian dari suatu riset besar, ya, dan ini ataukah Anda melakukan riset secara independen atau mandiri, silakan. Ya, ya. Tapi kan mungkin merasa bahwa saya belum punya cukup ilmu metodologi penelitian yang baik. Oke. Kalau begitu magang dulu atau kolaborasi dulu lah dengan peneliti-peneliti lainnya. Loh Pak, kalau saya tidak diterima bagaimana? Nah itulah tadi, Anda harus meyakinkan diri bahwa Anda punya potensi, lalu perguruan tinggi punya program, link and match-nya itu, ya lalu Anda tersalurkan dengan baik. Ya, nah gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah Anda bisa dalam skema KKN, dalam hal membangun desa. KKN tematik ini biasa kita jalankan ini ya. KKN di jurusan matematika itu umumnya sudah bersifat tematik. Apa yang dimaksud KKN tematik? Apa bedanya dengan KKN biasa? Nah, KKN tematik itu ada satu masalah mendasar, bukan juga masalah besar, dan itu kita fokus di situ. Misalnya pengentasan buta aksara di desa apa gitu, masih ada banyak anak-anak kecil, anak-anak usia SD putus sekolah tidak tahu membaca. Anda fokus di situ. Anda bikinkan rumah baca, Anda bikinkan organisasinya, Anda siapkan sarana dan prasarana, buku-buku bacaan, lalu Anda siapkan tenaga untuk membimbing, ya, lalu Anda IT-nya juga Anda siapkan, wah banyak kan, ya secara digital gitu ya, Anda siapkan bahan bacaan digitalnya, Anda siapkan media sosialnya, Anda siapkan kalau perlu ada websitenya, ya kan, nanti kan besok-besok semua anak yang semula buta aksara itu bisa terentaskan dengan baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan membangun desa secara tematik. Temanya itu adalah mengentaskan buta aksara. Ya, boleh berapa ya buta numerasi? Oh, boleh nih, banyak anak-anak tidak tahu menghitung di desa gitu ya. Taunya pakai kalkulator. Kalau kalkulator kan bagus juga ya, sudah bisa berhitung. Tapi banyak itu yang begitu ya. Atau kemampuan berliterasi boleh. Nah, yang terakhir adalah program kampus mengajar. Nah, kampus mengajar ini diawali dari program Indonesia Mengajar. Dulu ada Indonesia Mengajar waktu zamannya Pak Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan. Ya, bahwa mahasiswa atau siapa saja itu yang berminat boleh diterjunkan ke daerah-daerah 3T untuk mengajar. Karena di sana itu di samping sumber daya manusia yang kurang, sumber daya fasilitas juga kurang, ya, dan ini butuh kesetaraan. Dan ini saat ini program kampus mengajar masih dalam skema hibah. Besok-besok kalau mandiri silakan gitu ya. Jadi dalam mandiri ini kan mungkin kita akan koneksikan dengan kegiatan kurikulum kita yaitu PPL. Nanti PPL-nya itu bukan di kota tetapi di daerah-daerah pinggiran agar benar-benar
di samping mengimplementasikan keterampilan mengajar kita yang kita punya, kita juga memberi bantuan, istilahnya itu mencoba menghidupkan kegiatan belajar mengajar di daerah pinggiran yang selama ini mungkin terbengkalai atau tidak maksimal. Dalam sepekan 2 kali saja masuk sekolah, selebihnya tidak ada siswa yang masuk, ataukah dalam kelas mungkin digabung antara kelas 1, 2, dan 3, satu guru, ya tidak tahu yang mana pelajaran kelas 3, yang mana pelajaran kelas 2, kan di SD itu yang bisa saja begitu. Nah, Anda bisa dikemas di dalam program kampus mengajar ini. Ini yang terstruktur secara formal sebagai bagian dari program mahasiswa Merdeka Belajar. Selebihnya kemerdekaan di dalam belajar itu sangat ditentukan oleh minat Anda semua. Misalnya, saya mau fokus di prestasi, Pak, silakan, bagus. Saya mau fokus di berprestasi di bidang kreativitas mahasiswa PKM. Saya mau fokus menulis saja, Pak, menulis karya tulis ilmiah. Oh, saya mau fokus di pembinaan saja, akhlak ya masyarakat, anak-anak, bagus. Ya, mudah-mudahan itu nanti yang penting terprogram secara formal agar tujuan kurikulernya juga kita capai. Bahwa yang saya maksud itu adalah apapun nanti yang Anda lakukan sebagai bagian pengejawantahan kemerdekaan di dalam belajar, semua tidak boleh mengganggu kelancaran proses studi kita di bangku kuliah. Sebab kenapa? Karena kalau selama ini Anda terlibat di kegiatan-kegiatan itu semua, biasanya Anda ketinggalan sejumlah SKS, ya kan begitu. Tapi saat ini kita senantiasa mendudukkan persoalan ini secara akademik, sehingga ada rekognisi. Anda ada di, gitu ya, Anda ada di membangun desa, ya kami siapkan platform untuk pengakuan 20 SKS. Ya, Anda ada di proyek kemanusiaan, kami siapkan platformnya 20 SKS. Jadi Anda tidak bisa kuliah 20 SKS karena Anda berada di situ selama 1 semester. Ya, ataukah Anda berprestasi di PKM, ya selama ini kita sudah terapkan kebijaksanaan. Ya, siapapun yang berprestasi di PKM akan merdeka di dalam seminar proposal dan seminar hasil. Ya, yang penting risetnya itu berkesinambungan mapnya sehingga langsung ujian tutup. Itulah yang saya maksud bahwa perguruan tinggi mendudukkan kurikulumnya link dan match dengan kemerdekaan mahasiswa di dalam belajar. Nah, jadi bukan hanya dituntut kepada mahasiswa, tetapi juga perguruan tinggi juga harus menyiapkan perangkat kurikulumnya dan sistem akademiknya agar semuanya berjalan lancar. Dan inilah yang kita harapkan sebagai mahasiswa yang revolusioner di dalam belajar dan mengembangkan diri, berpotensi selama memegang status kemahasiswaan. Nah, untuk itu sekarang Anda renungkan pada diri Anda sendiri ya. Ya. Anda mau pilih yang mana? Mahasiswa yang punya, coba ya Anda pikirkan, Anda boleh sanggah, Anda boleh sampaikan pendapatnya. Mahasiswa kuliah pada jalur jalur aman gitu. Lulus dengan IPK terakhir di atas 3,5 lah, gitu ya, selesai 4 tahun selesai. Ataukah Anda juga berada pada jalur mahasiswa yang revolusioner yang punya dikenang orang karena nama Anda itu terukir dengan baik, ya karena Anda seseorang yang menunjukkan prestasi yang bagus, Anda punya karya dan Anda punya berkecimpung di satu kegiatan yang sifatnya MBKM ini, lalu Anda juga menyelesaikan studinya dengan baik. Nah, ini tergantung ada pada pilihan kita, gitu. Ya.
Ataukah mungkin Anda merasa bahwa saya kalau berkegiatan banyak di luar tidak bisa konsentrasi belajar, nanti di kuliahku nanti terganggu, nanti IPK aku turun gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, inilah dilema-dilema kita dan harus kita nanti Anda diskusikan dengan baik di bagian sesi diskusi kita. Ya, mudah-mudahan dipahami. Inilah yang kita maksud sebagai mahasiswa yang revolusioner. Benar-benar mahasiswa matematika itu tumbuh dan hidup kegiatan yang menggali potensi dirinya, bukan hanya mahasiswa yang kuliah, selesai kuliah, pulang. Memang semester 1 masih dibentuk begitu karena kita pembentukan fondasi keilmuan. Tapi ini diharapkan kita itu secara kurikulum diharapkan itu tumbuh di semester 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Ya, jadi itulah sebabnya mengapa kita hadir di angkatan mahasiswa baru ini pada penyampaian informasi yang seperti ini. Baik, saya kira begitu dulu. Boleh kalau kita diskusi akan sangat bagus sekali untuk kita tahu bagaimana Anda punya keinginan-keinginan dan obsesi-obsesi ke depan sebagai mahasiswa yang revolusioner. Terima kasih. Kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi yang luar biasa yang telah disampaikan oleh pemateri yang luar biasa pula. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman peserta TMSM. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah diberikan, silakan menggunakan fitur raise hand atau bisa juga mengetik pertanyaan pada kolom chat. Ayo, yang bertanya jangan dipendam sendiri pemikirannya. Mau jadi mahasiswa kupu-kupu, kunang-kunang, atau apa tadi Pak? Ya, Kura-kura Pak. pilih yang mana, kupu-kupu, kura-kura, kunang-kunang gitu ya. Nah, ini ada yang respon. Baik, karena sudah ada yang resen, saya persilakan kepada Rustam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Kak. Itu yang mengenai pertukaran mahasiswa dengan universitas lain. Bagaimana sistemnya itu, Kak? Apakah gratis atau pengganti KKN atau bagaimana, Kak? Ya. Oh gitu ya. Oke. Bagaimana moderator, langsung dijawab atau tampung Mas Arya? Iya Pak, mungkin bisa langsung dijawab Pak. Oke, baik. Ya, pertukaran pelajar untuk saat ini tersedia dalam platform 2. Yang pertama ada dikemas di dalam Permata Sakti, pertukaran mahasiswa Nusantara Sakti. Sakti itu apa ya? Saya lupa kepanjangannya. Pokoknya itu biasanya dihibah, ada bantuan biaya. Pertukaran mahasiswa dalam apa itu namanya? Yang pertama, kedua, dan ketiga itu masih daring dan itu hanya tidak ada biaya, tetapi saat ini diharapkan terjadi secara offline dan diharapkan begitu ya, maksudnya bisa ke tempat perguruan tinggi lain secara offline dan itu dibiayai oleh pemerintah. Itu Permata Sakti.